Selamat siang, selamat berbakti di Gereja Saint Andrew. Tema hari ini adalah Good News, tidak ada penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang diambil dari Roma 7 ayat 13 sampai 26 dan Roma 8 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya pimpin hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga pimpin semua jemaat yang mendengarkannya dimanapun mereka berada untuk bisa mengerti dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Pimpinlah hamba-Mu berkata-kata. Amin. Ya, kita sudah membaca Roma 7 ayat 13 sampai 26 dan Roma 8 1 sampai 7. Ya. Kita melihat dalam ilustrasi di atas di layar ada dua timbangan. Satu timbangan tanpa palu dan yang kedua ada palunya. Apakah artinya ini? Ya, hukum itu diilustrasikan dengan timbangan. Ya, hukum itu macam-macam hukum. Hukum kalau kita definisikan adalah suatu aturan atau peraturan, norma-norma, petunjuk baik yang harus dipatuhi agar suatu sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Jadi peraturan-peraturan itu, hukum-hukum itu harus dipatuhi oleh rakyatnya. Dan bila tidak dipatuhi ada sanksinya. Ya, ada hukumannya. Ya. Karena itu setiap pengadilan mempunyai palu, ya, seperti di gambar. Setelah dipertimbangkan apa yang kita lakukan dalam suatu peristiwa, akan diputuskan bersalah atau tidak. Kalau bersalah, berapa besar hukumannya, berapa lama penjaranya, itu diputuskan oleh hakim. Ya, itulah gambar singkat mengenai hukum. Jadi harus ada keadilan bagi setiap orang di dalam suatu pemerintahan. Ya, di dalam suatu rumah juga berlaku ada hukum keluarga, hukum menghormati ayah dan ibu, dan kita juga berkewajiban mengajarkan hukum Allah, hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan itu apa? Hukum Tuhan itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan, yang disebut di sini hukum Taurat. Ya, hukum untuk menunjukkan dosa. Kalau kita melanggar, itu namanya perbuatan dosa. Tapi kalau kita melanggar hukum pemerintahan suatu negara, itu namanya kejahatan. Ya, kita mau tahu nih, hukum mana yang tertinggi? Hukum pemerintahan atau hukum Allah? Ya, ada satu kasus, ya. Berbuat sesuatu yang melawan hukum, apakah itu berdosa atau tidak? Tapi yang jelas, kalau kita melanggar hukum, otomatis kita melanggar hukum Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya sederhana. Misalnya, kalau hukum di New Zealand itu ada hukum aborsi, kalau kita melakukan aborsi tidak disebut melanggar hukum. Tetapi bagaimana hukum Allah? Hukum Allah menyebutkan kalau aborsi itu suatu pembunuhan. Jadi berdosa. Nah, di sini ada konflik.
ada hukum negara dan ada hukum Allah. Siapa yang lebih tinggi? Ya, kita sebagai orang percaya harus mematuhi hukum Allah. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar Allah. Jadi seharusnya kita makhluk ciptaan harus mematuhi pencipta kita. Ya, jadi kita harus mematuhi hukum Allah. Anak-anak Tuhan tidak akan mau melakukan sesuatu yang dianggap benar oleh negara tetapi salah oleh hukum Allah. Ya, jadi kita harus berkesimpulan mengajarkan anak-anak kita bahwa hukum yang tertinggi adalah hukum Allah, atau dalam bacaan kita disebut hukum Taurat. Ya, jadi itu satu, ya, hukum yang tertinggi adalah hukum Allah. Bagaimana pengalaman Rasul Paulus dalam hal ini? Dalam pasal 7, ya, ini adalah pengalaman Rasul Paulus sebelum mengenal Tuhan. Terjadi konflik di dalam dirinya bahwa ada kuasa yang lebih kuat dari kemampuan Rasul Paulus berpikir atau akal budi dari Rasul Paulus, sehingga dia tetap kalah, selalu kalah. Walaupun ada keinginan baik untuk melakukan, tetapi tidak sanggup melakukannya karena ada hukum dosa yang lebih kuat di dalam tubuhnya, sehingga dia tetap melakukan dosa. Kita lihat, ya, di pasal 7, saya bacakan secara singkat. Ayat 14, ini suatu pengakuan dari Rasul Paulus, ya. Dan pengakuan saya sendiri sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita tahu bahwa hukum Taurat berasal dari Allah dan diberikan untuk memimpin kita kepada kehidupan rohani. Tetapi saya ini manusia yang lemah. Karena keinginan-keinginan badani saya yang jahat, saya menjadi budak dosa. Dalam arti lain, saya sudah dijual untuk menjadi hamba dosa. Inilah pengakuan tulus dari Rasul Paulus. Apa konflik yang terjadi dalam dirinya? Ya, yang tadi saya sudah katakan, disebutkan di sini. Malah saya sendiri tidak mengerti kelakuan saya. Saya tidak melakukan hal-hal yang baik, padahal hal-hal yang baik itulah yang sebenarnya saya ingin lakukan. Gak bisa dia melakukan, tapi dia tahu dia mau melakukan hal yang baik. Tetapi saya melakukan hal-hal yang tidak baik, yang sama sekali tidak ingin saya lakukan. Dan kalau saya terus melakukan hal-hal yang saya tidak inginkan, berarti saya setuju bahwa hukum Taurat itu baik. Ini konflik yang terjadi dalam diri Rasul Paulus, dan juga terjadi dalam diri kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebabnya apa? Nah, di ayat 17 disebutkan nih sebabnya. Tetapi sesungguhnya yang melakukan yang jahat itu bukan saya, melainkan kuasa dosa yang hidup di dalam saya. Ya, Rasul Paulus menyalahkan dosa yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, sesungguhnya ya dia sendiri. Dia tidak sanggup. Ada kekuatan yang selalu struggle, ya, antara hati nurani, akal budi, tapi tubuhnya lemah dan tetap selalu berbuat dosa. Ini dikatakan lagi, berulang lagi di ayat 18. Ini pengakuannya lagi. Saya tahu bahwa tidak ada kuasa untuk hidup benar sesuai dengan hukum Taurat dalam diri saya. Maksudnya,
Saya tidak mampu hidup baik karena kelemahan manusia yang berada di dalam diri saya. Saya memang ingin melakukan yang baik, tetapi tidak bisa. Ya. Jadi inilah kita, Anda dan saya yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kondisi sesungguhnya kita mengakui kita lemah. Selalu aja buat yang tidak ingin kita lakukan. Ya, konfliknya masih terjadi nih, katakan nih. Dengan kata lain, saya mau melakukan yang baik, tetapi tidak saya lakukan. Dan saya tetap melakukan yang jahat yang saya tidak sukai. Nah, inilah yang kita tidak bisa menghindari. Kuasa dosa itu begitu mengikat tubuh kita sehingga kita menjadi budak dosa. Kemudian sebabnya kembali dia mengakui, jadi kalau saya melakukan yang tidak saya sukai, sesungguhnya itu bukan saya yang melakukannya, tetapi kuasa dosa yang ada dalam diri saya. Ini dikatakan Rasul Paulus, dan ini juga merupakan pengakuan pribadi saya bahwa ada kuasa dosa di dalam diri kita. Ya. Nah, tapi ada solusinya di sini, ya. Paulus sadar, ya, di ayat 2 pasal 7 ayat 24 sampai 26, ya. Dibilang, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kemudian dikatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh imani insaniku aku melayani hukum dosa. Ya, ini adalah pengakuan pengakuan Rasul Paulus terhadap apa yang Tuhan Allah perbuat dengan mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ada turning point Rasul Paulus dan ada turning point kita semua. Makanya dikatakan di pasal 8 ayat 1, ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana mungkin? Apa yang diperbuat Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib bisa menebus kita hanya dengan kita beriman kepada Yesus Kristus. Kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana mungkin? Nah, ini dapat saya jelaskan dalam peristiwa antara anak dan bapak. Ya, dalam suatu peristiwa, si anak kedapatan membunuh, ya, kedapatan berbuat dosa dengan membunuh seseorang, baik itu bisa dikatakan maling atau siapapun, di mana sang ayah yang tidak melakukan apa-apa ada di sana dan turut ditangkap. Si anak kedapatan secara terbukti secara sah, tangannya berdarah, memegang pisau, dan si anak dijatuhkan hukuman mati. Tetapi ayahnya masih dalam proses pengadilan, tapi juga ditahan karena ayahnya hadir di suatu peristiwa itu. Nah, pada hari pelaksanaan hukuman mati itu, si anak masih tertidur karena biasanya hukuman mati dilaksanakan pagi-pagi. Si anak masih tertidur dan nama anak itu dipanggil, tetapi yang maju adalah ayahnya. Jadi ayahnya dibawalah ke suatu penghukuman dan dilaksanakan hukuman terhadap dosa-dosa si anak.
hukuman sudah dibayar oleh si ayah. Ya. Dosa-dosa kejahatan si anak sudah dibayar lunas oleh kematian ayahnya sesuai dengan tuntutan hukum yang dijatuhkannya. Nah, pertanyaannya, apakah ini mungkin terjadi? Jelas mungkin. Hakim sudah tidak bisa mereverse kembali. Sudah dibayar lunas oleh ayahnya sendiri. Dan si anak mengakui, iya itu adalah ayahku yang dengan kasihnya dia rela untuk mati untuk aku. Nah, ini terjadi juga demikian dari Allah Bapa kita, yang karena kasih karunia-Nya kepada kita umat ciptaannya yang selalu gagal dalam memenuhi hukum Taurat, Dia mengutus Tuhan Yesus sebagai anaknya yang tidak berdosa, yang melaksanakan hukuman kematian. Dengan demikian, Yesuslah yang telah memenuhi hukum Taurat. Nah, bagi mereka, saya dan saudara yang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah yang dikatakan you are saved, your faith by grace. Inilah karena kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita dan kita dibebaskan dari penghukuman. Ya. Jadi tahap pertama itu dalam doktrin keselamatan, you are justified. Berarti ada turning point. Sekarang saatnya, begitu seketika, begitu kita mengaku percaya, kita dibaptis, itulah saat dosa-dosa kita terhadap hukuman dosa itu sudah dihapuskan. Ya, dosa-dosa kita masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang sudah dihapuskan dengan pengakuan kita. Ya, phase 1, salvation phase 1, you are justified. The removal of the penalty of sin. Apa artinya penalty of sin? Tetap hukuman badan kita tetap harus mati. Tetapi jiwa dan roh kita diselamatkan. Pada harinya Tuhan, tubuh kita setelah kita mati, pada harinya Tuhan kita dibangkitkan dan kita dipersatukan kembali dengan tubuh kemuliaan. Itulah yang dinamakannya glorification. Ya, removal of penalty of sin. Karena dengan kematian tubuh kita, berarti dosa sudah tidak hadir dalam tubuh kita. Terus bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Kita harus tetap hidup. Dosa tetap ada di hadapan kita dan tetap terjadi. Nah, inilah yang dinamakan sanctification. Ya, ibaratnya ada kuasa. Dengan kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan Roh Kudus sehingga ada roh yang hidup di dalam kita. Roh yang hidup itu lebih kuat kuasanya daripada hukum dosa. Karena Roh Allah ada dalam diri kita dan kita bisa mengalahkan dosa. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Saya ilustrasikan sebagai berikut. Ya, kita tahu ada hukum gravitasi. Ya, sesuatu yang berat selalu akan jatuh ke bawah. Bagaimana mungkin pesawat terbang dengan 300 atau 100 penumpang besi bisa mengalahkan hukum gravitasi? Dengan adanya power jet engine dari pesawat itu,
powernya itu lebih kuat dari hukum gravitasi, itu akan mengalahkan hukum gravitasi. Jadi hukumnya lebih kuat bisa terjadi mengalahkan hukum yang lain. Demikian juga ya, hukum roh dalam tubuh kita bisa mengalahkan dosa. Caranya gimana? Caranya dengan kita berjalan dipimpin oleh roh Tuhan, kita dimampukan untuk menolak tidak berbuat dosa. Nah, waktu kita belum mengenal Tuhan, hanya akal pikiran kita. Tapi dengan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus diberikan dan ada di dalam diri kita, sehingga kita dimampukan untuk menolak dosa. Jadi dengan kata lain, kita memilih untuk tidak berdosa karena kita berjalan dengan Roh Kudus. Karena kita memilih untuk tidak berdosa, kita akan sampai pada hari-hari kita, pada harinya Tuhan dengan kemenangan, karena kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Ya, jadi namanya sanctification itu removal power of sin. Karena ada hukum lain, yaitu hukum Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itulah yang dinamakan sekali selamat tetap selamat, karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus selalu memimpin kita untuk mengatakan tidak kepada dosa. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan sehingga kita bisa mengaku percaya. Tapi ada bad newsnya nih. Itu kan dikatakan sekarang tidak ada lagi penghukuman. Bagaimana mereka yang menolak, tetap melakukan dosa, menolak kehadiran penolong kita, Yesus Kristus? Ada hukumannya di Wahyu. Ya, disebutkan hukumannya itu bukan saja kematian dari badan kita, tetapi lebih, kita itu dihakimi dan kita itu dibuang ke dalam api neraka. Ya, jadi bacalah kitab Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan yang terakhir. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu adalah kitab nama-nama orang percaya. Kalau nggak ada namanya, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, nah, jadi dibilang sekarang baru kita mengerti ada kabar baik yang penting kita percaya. Ya, dengan kita mengerti ada kabar buruk, kita bisa menghargai kabar baik itu. Karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh Roh Kudus sehingga kita bisa dipimpin dalam hidup kita untuk tidak melakukan dosa dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi itulah firman hari ini. Ya, jadi kita tahu bahwa hukum yang tertinggi adalah hukum Allah, dan hukum tidak mampu untuk mencegah kita melakukan hukum dosa, tetapi kita mempunyai hukum yang lain, yaitu Roh yang hidup dalam diri kita yang bisa mengalahkan hukum dosa. Ya, so what dalam kehidupan kita? Ya, kita harus taat kepada pimpinan Roh Allah, ya, seperti
disebutkan di Roma 8 ayat 4, walk according to the Spirit. Ya. Kemudian kita harus mengubah pikiran kita untuk selalu berpikir ke hal-hal yang rohani, bukan memikirkan hal-hal keinginan daging. Dan bila secara tidak sadar kita menyimpang, selalu memohon pengampunan. Jadi kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi pengampunan selalu tersedia karena selalu kita ditegur oleh Roh Kudus, sehingga kita kembali ke jalan yang benar dan kita mohon pengampunan, dan Tuhan sudah mengampuni kita sejak kita dijustifikasi by grace, by faith. Dengan iman kita sudah diampuni dosa kita. Ya, inilah yang dikatakan pengkudusan hidup sampai kematian, di mana kita sudah terpisah dari kehadiran dosa. Jadi waktu kita mati, dosa sudah terpisah dari tubuh kita dan kita sudah terbebas dari kehadiran dosa, sehingga dinamakan tubuh kemuliaan. Kita akan dibangkitkan kembali pada harinya Tuhan. Tubuh kita yang lama sudah diganti dengan tubuh kebangkitan, dan roh kita hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di sorga. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya ini menguatkan kami semua, karena kami mempunyai Roh Kudus, dan kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yang sudah mengaku percaya dibebaskan dari hukuman dosa, sehingga hidup kami penuh dengan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus selalu memimpin jalan hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Tuhan memberkati.